Rumah itu tampak biasa saja saat Dimas dan keluarganya pertama kali melihatnya. Lokasinya berada di ujung jalan kecil yang hanya bisa dilalui satu mobil, dikelilingi oleh pepohonan lebat dan semak tinggi yang tak terawat. Istrinya, Rini, menyukai bentuk rumah itu. Bergaya kolonial dengan cat putih yang mulai mengelupas dan pagar besi tua yang tampak seperti tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Anak mereka, Bima yang baru berusia 5 tahun, langsung berlari ke halaman dan bermain di sekitar pohon mangga besar yang tumbuh miring di samping rumah. Dimas sendiri merasa ada yang ganjil sejak pertama kali menginjakan kaki di pelataran rumah itu. Udara terasa dingin meski matahari siang sedang terik. Bau tanah basah bercampur amis menyusup ke hidungnya meskipun tidak ada hujan semalam. Namun ia mengabaikannya karena harga rumah itu sangat murah dibanding rumah-rumah lain di sekitar kota. Pemilik sebelumnya katanya menjual buru-buru karena pindah ke luar negeri dan tidak ingin ribet urusan jual beli. Dimas pun tak curiga saat transaksi selesai hanya dalam waktu seminggu tanpa banyak negosiasi. Begitu mereka pindah, hari pertama berjalan normal. Namun malam itu ketika semua sudah tertidur, Dimas terbangun oleh suara langkah kaki di lorong. Langkah itu berat dan lambat seperti menyeret sesuatu. Ia pikir mungkin Rini sedang menuju dapur, tapi saat ia membuka pintu kamar, lorong itu kosong dan gelap. Lampu tidak bisa dinyalakan. Hanya suara itu yang terus terdengar seolah berasal dari ujung lorong yang mengarah ke gudang belakang. Ia berjalan pelan sambil membawa senter dari ponsel. Cahaya kuning menyorot dinding berdebu dan lantai kayu yang berderi tiap kali diinjak. Saat ia mendekati gudang, langkah kaki itu berhenti. Senyap. Ia membuka pintu gudang yang sudah berkarat dengan susah payah. Di dalamnya hanya ada rak tua berisi botol-botol kosong dan karung-karung berdebu. Namun bau amis semakin kuat, seperti darah. Dimas menahan napas dan buru-buru menutup pintu. Esok paginya ia menemukan Bima menangis ketakutan di kamar. Katanya semalam ada orang tua berjubah hitam berdiri di sudut kamarnya sambil menatapnya tanpa mata. Rini juga mengaku melihat bayangan lewat cepat di cermin kamar mandi. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres, tapi masih mencoba berpikir logis. Mereka pikir mungkin efek lelah pindahan dan adaptasi di tempat baru. Namun gangguan terus terjadi. Tiap malam Dimas mendengar suara bisikan dari balik dinding. Kata-katanya tidak jelas tapi bernada memaksa. Kadang terdengar seperti doa yang dibalik. Kadang seperti tangisan anak kecil. Beberapa kali Rini terbangun dengan lebam-lebam di lengannya, padahal pintu kamar selalu dikunci. Bahkan Bima mulai bicara sendiri, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ia menyebut nama yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Mac Nini. Saat ditanya siapa itu, Bima hanya bilang itu nenek yang tinggal di bawah lantai. Dimas mulai menyelidiki. Ia mencari tahu riwayat rumah itu di kantor kelurahan, namun tidak ada catatan aneh. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang tetangga tua yang tinggal 2 rumah dari ujung jalan. Pak Budi, begitu ia dipanggil, enggan bicara di depan umum. Ia mengajak Dimas masuk rumahnya dan mengunci pintu sebelum berbicara. Dengan suara pelan Pak Budi mengatakan bahwa rumah itu dulunya milik seorang dukun pesugihan. Ia dikenal dengan nama Mbah Suro. Puluhan tahun lalu Mbah Suro sangat kaya mendadak dan tiba-tiba memiliki banyak pengikut. Tapi kekayaannya berasal dari perjanjian dengan makhluk gaib. Tiap tahun ia harus memberikan tumbal. Bukan hewan, tapi manusia. Konon lantai rumah itu menyimpan banyak jasad yang dikorbankan demi mempertahankan kekayaan. Setelah Mbah Suro meninggal secara misterius, ditemukan hangus terbakar dalam kamarnya tanpa api menyebar ke bagian lain rumah. Rumah itu kosong bertahun-tahun. Setiap penyewa atau pembeli sebelumnya selalu mengalami gangguan berat, hingga pergi tanpa jejak. Ada yang hilang, ada yang gila. Dimas pulang dalam keadaan gemetar. Ia tidak langsung memberitahu Rini, tapi mulai mencari alasan untuk mengajak mereka pindah. Namun malam itu semuanya memuncak. Tepat pukul 2 dini hari, rumah berguncang seperti ada gempa. Semua pintu terbanting sendiri. Sermon Pekka. Dan Bima menghilang dari kamarnya. Mereka mencarinya ke seluruh penjuru rumah namun tak menemukan jejak. Suara tertawa terdengar dari dalam lantai. Tangisan Bima juga terdengar samar dari bawah tempat tidur. Dimas nekat membongkar lantai ruang tengah dengan linggis. Di bawahnya, ia menemukan ruang sempit seperti sumur kering. Bau busuk menyengat.
Di dinding sumur itu ada puluhan coretan mantra dan lambang aneh berwarna merah tua. Terdapat juga boneka jerami yang dipaku ke dinding dengan rambut manusia tertancap di kepalanya. Dari dalam lubang itu, muncul tangan kurus pucat menarik tubuh kecil Bima ke bawah. Dimas melompat masuk tanpa pikir panjang. Ia menemukan dirinya berada di ruangan gelap penuh dengan jeritan tak kasat mata. Bima duduk di pojok, matanya kosong. Di belakangnya berdiri sosok tinggi dengan wajah terbakar, mata hitam menganga, dan mulut penuh belatung. Itu Mbah Suro. Ia berkata bahwa Dimas telah menempati rumahnya, maka ia harus membayar. Tumbal baru, darah baru. Dimas mencoba melawan, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Rini yang menyusul ke ruang tengah hanya menemukan suara Bima menangis dari balik lantai. Ia menggali dan menggali hingga tangan berdarah. Lalu menemukan Bima keluar sendiri sambil memeluknya dan berkata bahwa ayahnya tertinggal di dalam karena memilih menggantikannya. Setelah kejadian itu Rini segera menjual rumah tersebut dan pindah ke kota lain. Tapi tak seorang pun ingin membeli rumah itu lagi. Bahkan pihak pemerintah enggan ikut campur. Rumah itu kini kosong kembali. Tapi tiap malam dari dalamnya terdengar suara langkah kaki dan tangisan laki-laki yang terus memanggil nama anaknya. Malam-malam setelah mereka pindah, hidup Rini dan Bima tak pernah benar-benar tenang. Meski mereka sudah menetap di kota lain dan tinggal di apartemen bertingkat yang jauh dari kesan angker, bayang-bayang dari rumah tua itu terus menghantui. Bima seringkali terbangun sambil berteriak ketakutan. Kadang tubuhnya gemetar hebat sambil menunjuk ke sudut ruangan dan berkata bahwa ayahnya sedang berdiri di sana, menangis dan meminta tolong. Rini semakin tertekan. Ia mencoba membawa anaknya ke psikiater dan bahkan ke beberapa ustaz dan pendeta, namun semua mengatakan hal yang sama, bahwa jiwa Bima masih terikat dengan rumah itu. Ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam saat hujan turun deras, Rini yang belum bisa tidur karena memikirkan masa depan anaknya mendengar suara ketukan di pintu. Ketukan itu pelan tapi ritmis dan terus berulang. Ia pikir mungkin tetangganya atau petugas keamanan. Namun saat mengintip dari lubang pintu, tidak ada siapapun di luar. Ia kembali ke kamar dan mencoba tidur. Namun belum sempat menutup mata, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari arah jendela kamar. Jantung Rini berdegup cepat. Ia perlahan bangkit dan menarik tirai. Di balik kaca jendela lantai 7 apartemen, berdiri sesosok tubuh yang sangat ia kenal. Dimas. Wajahnya pucat membiru dengan luka menganga di leher. Matanya kosong dan bibirnya bergerak mengucap kata-kata yang tak bisa didengar. Rini menjerit dan mundur sampai menabrak lemari. Saat ia buka matanya lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi malam itu adalah awal dari teror yang lebih besar. Apartemen yang mereka tinggali mulai dihuni oleh keanehan-keanehan. Lampu yang sering mati mendadak. TV menyala sendiri menampilkan saluran hitam putih yang berisi gambar rumah tua mereka dahulu. Telepon berbunyi pada pukul 2 malam, dan hanya terdengar suara nafas berat, serta bisikan nama Rini berulang-ulang. Bahkan tetangga di sebelah kamar mereka pindah, karena mengaku sering mendengar suara jeritan dan suara anak kecil menangis dari balik dinding. Rini hampir kehilangan akal sehat. Ia merasa Dimas tidak pernah benar-benar pergi. Malam demi malam ia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di dalam rumah tua yang kini jauh lebih hancur dan gelap dari sebelumnya. Lantainya dipenuhi darah. Dindingnya memancarkan suara tangisan dan dari balik jendela, tampak bayangan-bayangan manusia tertanam di tanah. Di ruang tengah, ia selalu melihat Dimas duduk membelakanginya, mengusap rambut seseorang yang wajahnya tidak pernah terlihat. Dimas hanya berkata dengan suara datar bahwa semuanya belum selesai dan ia belum membayar lunas. Rini mulai berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke rumah itu. Ia tahu ini gila dan berbahaya, tapi selama arwah Dimas belum tenang, ia dan Bima tidak akan pernah aman. Ia memutuskan un tu kembali diam-diam ke rumah itu tanpa memberitahu siapapun. Ia hanya meninggalkan surat singkat untuk ibu kos tempat ia tinggal kini, menitipkan Bima untuk beberapa hari. Malam itu ia membawa peralatan seadanya, senter, beberapa alat penggali, dan segenggam tanah yang dulu sempat diambil dari halaman rumah lama saat mereka pindah. Ia tiba di depan rumah itu menjelang tengah malam. Rumah itu kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Katnya manggitam oleh lambadan lumu. Pagar berkarat setengah roboh. Pohon mangga besar itu kini seperti membusuk dan berulat.
Begitu melangkah masuk, udara dingin langsung menusuk tulang. Rini memegang kalung doa yang diberi Ustaz dan melangkah pulang ke dalam. Pintu utama terbuka sendiri seolah menyambutnya. Begitu masuk, semua kenangan kembali mengalir deras. Ia menuju ruang tengah tempat lantai pernah dibongkar. Anehnya, lantai itu kini telah tertutup kembali seolah tak pernah digali. Ia mulai menggali dengan linggis sambil membaca doa. Saat lapisan papan mulai terbuka, bau busuk langsung menyeruak. Tiba-tiba lampu rumah menyala sendiri. Terang. Tapi tidak seperti cahaya listrik biasa. Ini cahaya kekuningan redup seperti lentera tua. Dari lorong muncul bayangan tubuh-tubuh manusia dengan wajah rusak, mata tercongkel, dan tubuh penuh luka. Mereka bergerak pelan mengelilingi Rini sambil mengucapkan doa yang terbalik. Rini menahan napas, menahan teriakan, dan terus menggali hingga lubang itu terbuka penuh. Ia turun dan kembali berada di ruang bawah tanah. Kali ini ruangannya berubah. Dindingnya terbuat dari tulang. Tanahnya berdenyut seperti jantung. Dan di tengahnya berdiri Dimas dengan tubuh utuh namun wajah penuh kesedihan. Ia berkata bahwa ia terikat oleh perjanjian Mbah Suro. Ia menggantikan Bima agar anaknya bebas. Tapi roh-roh tumbal lainnya belum puas. Mereka butuh pengganti. Seseorang harus menetap selamanya di tempat itu. Rini menatap Dimas dengan air mata mengalir. Ia berkata bahwa ia rela menggantikan Dimas agar arwah suaminya bebas. Tapi Dimas menolak. Ia mengatakan bahwa jika dua orang yang pernah tinggal di rumah ini mengorbankan diri, maka ikatan kutukannya akan hancur. Namun hanya bisa terjadi jika keduanya melakukannya dalam kesadaran dan tanpa paksaan. Dimas meraih tangan Rini dan bersama-sama mereka berdiri di tengah lingkaran api hitam. Tubuh-tubuh roh tumbal mulai menjerit, tanah mengguncang, dinding retak. Rumah itu mulai runtuh dari bawah. Di luar, warga sekitar mengaku melihat cahaya merah menyala dari dalam rumah sebelum akhirnya seluruh bangunan itu ambruk dan lenyap ke tanah seperti ditelan bumi. Esok paginya petugas hanya menemukan tanah berlubang besar dan tidak ada jejak rumah sama sekali. Tidak ada catatan Rini masuk ke wilayah itu malam sebelumnya. Namun di apartemen, Bima terbangun pagi itu dengan wajah cerah. Ia berkata bahwa ayah dan ibunya telah pulang, dan keduanya kini sudah tidak sedih lagi. Ia menunjuk ke arah jendela dan tersenyum. Dari lantai 7, dua sosok samar berdiri sebentar lalu menghilang di antara kabut pagi yang naik dari jalan. Sejak hari itu, gangguan berhenti. Tapi rumah itu, atau tepatnya tanah bekas rumah itu, kini dipagari oleh pohon beringin besar yang tumbuh cepat dalam waktu semalam. Tak seorang pun berani mendekat. Di malam-malam tertentu, orang-orang yang lewat masih bisa mendengar suara anak kecil bernyanyi lagu Nina Bobo dari dalam tanah, dan suara laki-laki berbisik memanggil nama yang hanya dikenalnya sendiri.